Halo sahabat Wisdom, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Matias Putra. Jadi hari ini, di hari Minggu yang cerah ini, kembali kita luangkan waktu untuk merenungkan wisdom-wisdom atau nilai-nilai kehidupan yang tentu bermanfaat buat kita, buat orang lain, dan buat keluarga kita tentunya. Oke. Nah, teman-teman, kita akan melihat minggu ini, terutama kita akan melihat bagaimana kondisi kehidupan sekarang kelihatannya semakin hari semakin berat gitu ya. Oke. Jadi sebelum lebih lanjut teman-teman, bagi Anda yang pertama kali yang ketinggalan saya punya wisdom-wisdom minggu-minggu sebelumnya, Anda bisa klik di sebelah kanan i atas ya, atau sebelah kiri ya. Nah teman-teman, kemudian bagi teman-teman yang merasa ini oke, setuju, bermanfaat, teman-teman boleh di subscribe dan boleh share ke teman-teman yang lain supaya mereka juga boleh menikmati ya. Jadi kita akan membicarakan bagaimana hidup ini penting ya, dan terhadap nilai-nilai yang di dalamnya. Oleh karena kita melihat makin hari, kalau lihat wisdom-wisdom saya sebelumnya, perkembangan zaman itu kita melihat bagaimana nilai-nilai seperti budi pekerti, cara berpikir manusia sekarang itu semakin hari kita melihat ya, pemikiran-pemikirannya kita melihat kalau tidak hati-hati menjurus ke semakin liar ya. Kita melihat egosentrisnya semakin semakin besar dan sebagainya. Jadi semakin ada kesannya semakin puas ya terhadap sesama gitu kan. Yang penting apapun caranya, mau halal maupun haram, yang penting itu kepentingan gue sikat gitu. Oke, baik. Nah, teman-teman, kalau kita melihat perkembangan saat ini dari hari ke hari, kita lihat ya bagaimana hidup sekarang itu dari sisi ekonomi, terutama sejak kita tahu yang berbagai pandemi yang kita hadapi, dari pandemi mulai dari virus ya, corona, kemudian disusul dengan perang Rusia dengan Ukraina yang sampai hari ini belum berhenti. Kemudian dengan begini kan biasanya perang itu bukan hanya secara fisik tapi juga menyangkut ekonomi tentunya ya, karena makanya itu akan menjadi bola salju untuk global gitu ya. Dan kemudian kita lihat bagaimana ya baru-baru kemarin itu beberapa bulan lalu tentang bank-bank besar di Amerika mulai ambruk ya. Lalu kita melihat suku bunga Amerika terus dinaikkan ya, menyebabkan ya karena inflasi dan lain sebagainya. Nah, kita sering mendengar sekarang yang dianggap mau pemegang ekonomi dunia paling besar di Amerika itu mulai runtuh dengan utang-utangnya yang luar biasa. Nah, sampai muncul namanya putusan-putusan dari debt ceiling gitu ya. Oke, nah, tentu semua ini kita kelihatan kan, kadang-kadang saya ngomong, wah ini negara orang begini, ada apa? Itu jauh-jauh. Dan ingat ya, jadi di dunia ini adalah saling keterkaitan. Jadi apa istilahnya itu ya, kayak sebuah kayak apa itu ya, kita sepertinya kayak di dalam satu kendaraan begitu, meskipun beda negara dan sebagainya. Kalau ada satu yang rusak onderdilnya dari dalam kendaraan itu tentu akan mempengaruhi keseluruhannya ya, cepat atau lambat. Nah, kita melihat, sehingga saat ini saya melihat bahwa hampir ketemu teman-teman di berbagai kalangan pihak, dari pengusaha besar UMKM ya sampai yang cari kerja, saat ini sudah kelihatannya semua mengeluh sulit ya. Jadi hari ke hari mereka tidak tahu ya, bagi mereka yang pengusaha, banyak orang yang sudah tutup, sudah ganti usaha, berusaha mencari hal-hal yang baru, oleh karena mereka melihat daya belinya nggak tahu bisa tiba-tiba menghilang begitu, baik di offline maupun di online. Ya, memang kita melihat kata yang ya saya selalu tanya, sebetulnya Anda mengerti nggak kenapa? Ya mereka mengatakan tidak tahu, yang jelas daya belinya hilang. Jadi bukan karena mereka itu barangnya mahal dan jual murah pun tidak laku gitu kan. Jadi ini yang menyebabkan ya kita melihat itu kesulitan demi kesulitan mendatang yang mulai menciptakan ketakutan dalam hidup ini. Sebab hal yang paling utama adalah masalah pangan dan sandang gitu ya. Nah, jadi makanan, tempat tinggal, kalau dua ini sudah
kita sudah melihat ke depannya, sudah tidak tahu bagaimana caranya. Nah, ini sudah kadang-kadang menyebabkan kita jadi stres tinggi dan lain sebagainya. Dan bahkan ya, saya selalu katakan ya, kita melihat situasi-situasi ini banyak, saya juga kadang-kadang pengakuan secara jujur, banyak teman-teman yang merasa aduh, jadi lebih baik mengakhiri hidup daripada bertahan hidup begitu ya. Jadi sungguh menyedihkan. Nah teman-teman, kalau kondisi seperti ini bagaimana begitu? Kita menyerah dan kita pasrah dan kita setuju saja yang tadi mengatakan ayo lebih cepat kita mengakhiri hidup ini, kayaknya lebih baik ya. Tentu tidak ya. Jadi bagaimanapun teman-teman, jadi kita harus tetap bertahan optimis. Bagaimana caranya? Kadang-kadang memang di dalam pemikiran kita sendiri ya, kita selalu merasa bingung dan lain sebagainya. Ya enak bagi kita kalau kita ketemu teman yang orang yang masih keberadaan ekonominya terganggu ya, masih bagus dan lain sebagainya ya, sehingga mereka bisa aja mengatakan kata-kata hiburan, wah kita nggak apa-apa, kita harus siap dan lain sebagainya menghadapi dunia ini. Artinya biarkan anjing menggonggong, kafilah berlalu ya. Tentu tidak seperti itu. Saya tidak mengatakan bahwa persoalan ini akan selesai, tetapi saya hanya ingin katakan bahwa kita memang ya, kita tidak boleh putus asa di sini ya. Nah, nanti saya juga akan kasihkan kuncinya kenapa begitu. Nah, kesulitan-kesulitan seperti ini tentu tidak hanya menghantam kalangan tertentu, etnis tertentu ya. Sehingga sayang sekali kalau kita melihat bahwa ada satu tokoh, pernah jadi tokoh lah ya, kalau sekarang sih saya sudah tidak anggap itu tokoh lagi gitu kan ya. Pernah menjadi tokoh di Indonesia, tentu kita nggak bisa pungkiri ya, orang itu yang sering dijulukin capling-capling begitu ya, sehingga mereka memandang etnis tertentu di Indonesia yang sepertinya itu yang paling baik hidupnya dan sebagainya ya. Dia belum melihat ya, itu banyak yang mati kelaparan begitu ya. Nah, yaitu etnis Tionghoa yang selalu dijadi provokasi ya. Sebenarnya kata-kata ini bukan sekali dilemparkan, tetapi sudah beberapa kali, setiap kali menjelang kayak inilah ya, mau kampanye-kampanye suksesi begitu. Nah, jadi ada satu prinsip ya, di kalangan terutama kan yang selalu dia jadi apa ini, kambing hitamnya itu adalah misalnya etnis Tionghoa ya, yang seolah menguasai kekayaan di Indonesia ini. Jadi selalu menjurus kepada suruh hati-hati loh, nanti akan terjadi peristiwa ini loh. Jadi ada kesan membangkitkan sentimen seperti 98 dan sebagainya. Nah tentu sekarang tidak segampang itu ya, oleh karena semua orang sudah mulai pintar dan sudah dunia mulai terbuka dengan adanya medsos. Nah jadi kita mau ingatkan, tentu ya kita sayangkan ya, perkataan beliau ini kelihatannya ya kurang wise begitu ya. Nah sekarang kalau kita bicara pengusaha ya kan, apakah Anda bukan pengusaha ya kan? Nah prinsipnya kan sekarang kan bagaimana cara orang bertahan hidup. Kalau dia memang bertahan hidup, tentu ada harga yang harus dibayar ya kan. Yang penting kalau menurut saya yang penting itu yang dia dapatkan secara halal, bukan dengan merampok, bukan maling ya, bukan dengan korupsi dan lain sebagainya. Jadi kita melihat bahwa terutama kalangan Tionghoa pun saat ini kan yang ngeluh semua ya kan ya. Cuman masalahnya seringkali etnis seperti ini itu seperti kami ini tidak mau, kadang-kadang kesulitan itu lalu kita ya, kami sangat menjaga gengsi ya. Kalau kita lihat etnis Tionghoa ini, karena sangat jaga gengsi, sekalipun dia kelaparan dan sebagainya, dia pilih tidak pergi untuk ngemis ya, untuk apalagi suruh maling begitu ya, kanan kiri. Nah sehingga kita melihat beberapa kasus kan sampai mati kelaparan di dalam mengunci rumahnya karena tidak bisa makan gitu. Nah hal-hal seperti ini kan sehingga kesannya wah ini etnis ini kok nggak pernah ini ya, pokoknya nggak pernah mengalami kesulitan, yang tercipta kesannya itu baik-baik, apalagi yang dilihat itu barang-barangnya mewah dan lain sebagainya. Dalam kondisi tertentu ini ya, saya juga menganjurkan siapapun ya, kita belajar empati terhadap sesama ya, jangan sampai kita sanggup, tak usahlah pamer-pamer. Kalau bicara pamer memang sih ya, tidak hanya tergantung etnis tertentu, tapi semua etnis juga, ya kan?
artinya dia menikmatilah. Dan memang ya kita harus tidak bisa pungkiri di dalam kembali kepada oknum itu sendiri, kadang ada orang yang kepingin pamer, flexing ya kan, dan ingin menunjukkan bahwa siapa dirinya, sehingga dengan harga-harga yang dipakai, dengan barang-barang mewah dipakai. Nah tentu kita, dan itu bukan hanya satu ini, semua juga itu kok. Nah kan yang jadi masalah adalah cara mendapatkannya itu bagaimana. Ya, kalau dia berjerih payah, dia mendapatkan itu dan dia menikmati, ya itu sah-sah saja kan begitu kan, sejauh itu dia dapatkannya secara jujur. Itu yang penting. Oke. Jadi supaya ini ya, yang pernah jadi tokoh ini boleh mengerti gitu loh kan, jangan selalu mencoba ngaduk-ngaduk di dalam situasi yang sulit inilah ya, karena itu tidak ada manfaatnya itu buat Anda ya. Nah, kecuali Anda memiliki motif tertentu begitu ya. Oke. Tapi jadilah wise ya. Sekarang begini, oke teman-teman, bagi kita yang sedang menghadapi kesulitan, bagaimana caranya? Teman-teman terus terang ya, kita melihat kadang-kadang kita mau berseru kepada siapa gitu ya. Kita mau kadang-kadang kita mau pikir, mau minta pertolongan dari teman, dari keluarga, mereka lebih sulit dari kita. Cuma kadang-kadang seperti tadi, karena mereka tidak ngeluh aja kepada kita gitu kan. Sehingga kesannya seperti panggung sandiwara, yang melihat dia seperti masih oke, dia melihat kita pun seperti oke, jadi sama-sama oke gitu. Nah, jadi disitulah kadang-kadang batas ya. Maksud saya ada batasan-batasan di mana kalau kita hanya mengandalkan manusia yang ada gitu. Nah, sehingga saya lebih coba kalau hanya mengandalkan manusia, selain kadang-kadang ya kita merasa kita cerita kesulitan kepada orang lain, kadang-kadang bukannya dia bisa menolong kita, tapi justru malah dia meremehkan kita. Nah ini yang jadi juga satu hal ya, salah satu kelemahan kalau kita hanya hidupnya mengeluh-mengeluh dan sebagainya. Oke, nah teman-teman, saya punya satu kunci, saya pikir mungkin kita bisa renungkan ini ya. Dan wisdom ini saya dapatkan tentu dari Raja Sulaiman ya, atau juga dikenal Salomo begitu. Dimana dia katakan begini, ketika menghadapi kesulitan dia mengatakan iya ya, maksudnya Tuhan ya akan menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur tuh ya, bagi orang berintegritas. Kemudian Tuhan juga sekaligus menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Jadi ada syaratnya teman-teman kalau ingin mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Yang pertama ya, Anda harus kenal Tuhanmu. Itu jelas. Kedua ya, harus jujur ketika tidak bercela gitu kan hidup kita. Nah kalau kita melihat hari-hari ini kadang-kadang mungkin akibat terdesak kesulitan dan sebagainya, seringkali kita melihat ada banyak orang terjebak dalam situasi yang tidak jujur ya. Seperti ya kita kayak melihat misalnya kalau ada peluang, ada orang korupsi, penggelapan ya, bahkan karena terdesak ekonomi sehingga banyak orang ya kan pergi jadi maling ya, pencuri dan sebagainya. Ketika ketangkap ya hasilnya itu tidak sebanding ya dengan penderitaan yang dia dapat ya. Kalau dia ketangkap kadang-kadang bahkan sampai kita melihat bagaimana orang yang maling motor dan akhirnya ketangkap sama dibakar dan sebagainya. Nah tentu itu tidak ini ya, tidak matching ya dengan apa yang kita andalkan, kita dapatkan dibandingkan akibat. Nah, tentu di sini, nah kita percaya bahwa Tuhan pencipta kita itu adalah maha adil, sehingga dia di sini berjanji akan memberi pertolongan kalau kita dengan cara jujur yang apa kita lakukan ya, kita tidak merugikan orang lain, kita berusaha dan kondisi apapun kita tetap bertahan dalam integritas kita terhadap sesama, terhadap ya keluarga dan sebagainya. Saya percaya kita punya Tuhan yang hidup. Oleh karena Tuhan sanggup menciptakan kita, masa dia membiarkan kita mati kelaparan selama kita mau berusaha. Oke? Nah, lalu yang ketiga kita mengatakan ya tidak bercelah lakunya. Jelas tadi ya, tidak bercelah dengan jujur itu biasanya akan ya sejalan. Artinya apa yang di hati dengan tingkah laku kita ya,
harusnya bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan manusia dan juga di hadapan Tuhan tentunya. Nah, maka Tuhan berjanji pertama dia akan menyediakan pertolongan. Kalau Tuhan yang kemudian menyediakan pertolongan, siapa yang bisa membatalkannya? Ya, oleh karena langit dan bumi kepunyaan Tuhan, dan termasuk saudara dan saya, semua harta yang kita anggap ini hebat ini ya, bagi Tuhan itu nggak ada apa-apanya gitu ya. Nah, kalau Tuhan yang memberikan pertolongan, berarti kita tidak usah gimana khawatir lagi sampai putus asa. Kedua, Tuhan juga berjanji bahwa dia akan menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Kalau kita tetap bertahan dalam integritas kita, dalam kejujuran kita, ya, dalam tingkah laku kita, ya, tidak mencela atau perbuatan kita, ya kan, yang merugikan orang lain dan sebagainya, maka Tuhan berjanji kalau kita di dalam kesulitan, Tuhan yang akan menjadi pelindung kita. Apalagi kita lihat ya, yang saya minggu lalu ya, teman-teman bisa lihat tentang dua tokoh yang saat ini saya kagumi bagaimana dia bertahan ya, seperti Hakim Imam Santoso itu ya, bagaimana dia memperjuangkan kebenaran ya kan, dengan sangat komitmen begitu ya, dengan kasusnya Sambo. Lalu kita melihat bagaimana ya, ketua RT yang dipelit itu ya kan, dia juga bagaimanapun tanpa gentar ya menghadapi tekanan-tekanan ya kan, tetap meluruskan bahwa aturan salah ya salah gitu, jadi benar ya benar gitu. Nah, itu yang saya sangat kagumi dua orang ini ya. Saya percaya bahwa orang-orang inilah sebenarnya yang menjadi harta untuk NKRI negeri kita ini ya. Jadi kita butuh orang-orang seperti itu yang sebenarnya boleh duduk di dalam jabatan-jabatan pemerintahan gitu. Oke, karena mereka itu bisa dipertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan ya kan, dengan pikiran, putusan, perkataan, dan tingkah laku mereka. Oke, teman-teman, ini ya, jadi tetap semangat dalam situasi apapun. Ketika kita nggak bisa andalkan manusia, kita nggak bisa andalkan orang tua, keluarga, teman, sebagainya, maka Tuhanlah yang menjadi andalan kita, dan itu adalah sumber segala sesuatu dalam hidup ini. Oke, salam wisdom buat kita semua.